Kalau kita terbiasa bicara masih banyak ya oke. Wah. Macem kan ada yang Padahal dia lagi mikir lagi. apa namanya? Lah kan situ yang lagi ngomong, kenapa situ yang nanya? Kita kasih solusi. Om Hilbram Dunar. Om Dery. Wah, ini senior saya nih. Anda kan nge-host di program Mario Teguh waktu itu. Lihat beritanya deh. Iya, salam super. Oh iya bener. Tanpa basa-basi saya mau nanya ini kenapa Iya. nih beritanya lagi rame di Oke Zone. Saya menemukan di Oke News. Mario Teguh dilaporkan terkait penipuan 5 miliar. Begini duduk perkara kasusnya. Nah, kan sudah ditulis di Okezone, begini duduk perkara kasusnya. Baca aja. Karena gua nggak tahu. Lah, lu kan waktu di TV nge-host programnya Mario Teguh. Dulu. Semua itu kan ada masanya. Oh, gue pikir terlibat dalam kasus yang sama. Enggak. Enggak kan biasanya kan kalau yang udah temenan kan nggak jauh-jauh bisnisnya kan dari dia juga. Temenan. Saya hostnya bukan temennya. Enggak. Ya. Tapi kalau kita lihat dari beritanya ya sudah lah ya, itu urusan pribadi dia. Iya, saya nggak tahu. Nggak tahu. Tapi kasus yang pertamanya tahu. Nggak tahu juga. Tahu ada kasusnya, tapi nggak tahu Yang anaknya. kejadiannya gimana. Tanya sama Kiswinar aja. Dia komen tuh Di mana? di sebuah akun media yang ngebahas bapaknya. Oh, apa komennya? Nggak usah dipancing, Oh, iya. baca sendiri aja. Tapi kira-kira arahnya kemana komennya? Ya kayak ya udah tuh gimana tuh bapak tuh gitu. Oh, gitu. Sepertinya kok kayak gak support ya. Itu kan persepsi. Oh iya betul ya. Tapi kalau kita lihat dari kasus seperti ini, beliau ini introvert atau ekstrovert ya? Nggak tahu. Kan biasanya kalau tampil gitu ekstrovert. Bisa gak sih orang mengukur seseorang tuh dari ini introvert, ini ekstrovert. Nah, Kalau dari luar nggak bisa. Nggak bisa. Nah, saya panggil Anda ini kan Anda kan memang udah public speaker, senior, presenter, Amin. bos stasiun televisi. Nggak bos, televisi nggak, itu mengada-ngada. Tapi kan jajaran di atas lah. Iya. MNC ya? MNC. Di MNC sekarang. Ya, saya junior beliau, saya muridnya beliau, Waduh, penyiar handal. segitu, Banyak yang saya undang senior-senior saya duduk di sini. Iya. Nah, terutama pembahasan kita adalah sesuai dengan judul podcast ini adalah bagaimana introvert berjualan. Oke. Bagaimana introvert jago bicara. Jago bicara. Nah, kayak gitu-gitu tuh kita butuh karena kan lu kan pakarnya begitu-begitu Om. Pertama gue harus bilang dulu bahwa gue tuh termasuk orang yang introvert. Nggak mungkin. Introvert. Lagi mana masa introvert tiba-tiba nge-host lancar was. Nggak ada hubungannya. Hah? Karena ada perbedaan yang sangat besar antara jago sosialisasi sama jago komunikasi. Emang beda ya? Beda banget. Sebentar ya. Nih kita bahas dari awal ya. Iya. Kan ada orang ngakunya gue tuh introvert. Iya. Lu tuh ekstrovert gitu. Iya. Kita bahas dulu deh introvert apa, Oke. ekstrovert apa. Kita mulai ya. Iya, Oke. iya. Gimana sih maksudnya? Introvert itu adalah orang-orang yang merasa kurang nyaman kalau berada di tengah keramaian dengan banyak orang. Oh, ini Kalau kayak harus bini gue nih. ngobrol, bincang sana, bincang sini, cerita sana, cerita sini, dia kurang nyaman. Bukan berarti nggak bisa ya, kurang nyaman. Itu introvert. Ekstrovert sebalikannya. Di dalam kondisi seperti apapun, ekstrovert itu bisa nyambung, bisa seru, bisa rame, bla 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 gitu ya, hahihi gitu. Itu ekstrovert. Oke. Ada yang introvert di tengah-tengah lah ya. Sekarang juga ada textrovert loh, Dir. Apaan tuh? Textrovert itu adalah orang yang rame di sosial media, di WhatsApp, texting. Tapi kalau ketemu diem aja. Oh, itu textrovert. Extrovert sekarang. Oh, ada jadi di dia hebohnya tuh ada kan yang kalau di WhatsApp grup dia selalu ngirim, ngerti. komen, muncul duluan, nyapa di postingan juga gitu ada kan. Tapi begitu ketemu ya diem aja. Iya bener. Extrovert. Ada tuh di Ada. salah satu grup gue yang kayak gitu tuh orang itu. Apa-apa seru aja, asik. Pas ketemu kok lu gitu aja. gitu ya, aja. ya kalau sekarang ada yang begitu. Tapi kita bukan bahas itu. Kita bahas introvert dulu. Jadi Oke. introvert adalah orang yang merasa kurang nyaman berada di tempat umum. Nah, orang-orang seperti ini biasanya kalau ketemu dengan banyak orang itu berusaha untuk menghindar atau untuk tidak berpartisipasi dalam percakapan. Alasannya? Nggak nyaman aja, bingung mau ngomong apa, nggak nyaman, ngerasa apa yang diomongin mungkin nggak penting, merasa bukan menjadi bagian. Tapi kalau ditanya jawab ya. Kalau ditanya jawab, cuman kalau tiba-tiba dia yang gitu. Malu nggak? Bukan. Bedanya introvert sama Beda. malu sama sih. Gue pikir introvert tuh malu.
Karena dia pemalu itu belum tentu introvert. Belum tentu. Pemalu itu banyak penyebabnya. Kalau pemalu itu mungkin nggak pede, nggak terbiasa bertemu orang. Iya. Biasa di lingkungan kecil, tiba-tiba di lingkungan besar itu dia malu atau merasa kurang nyaman dengan apa yang dia pakai, itu malu. Beda ya. Oh, jadi apakah begini matriks ya? Yang introvert udah pasti malu, yang malu belum tentu introvert. Apa sebaliknya? Nggak bisa, beda jalur ya? Beda jalur menurut gue, beda jalur. Walaupun nanti kalau dicambung-sambungin mungkin sama dan ada dasarnya, ada secara psikologi ada dasar persamaannya, tapi beda jalur. Nah, diskusi ya. Bini gue sampai detik ini dia memilih, gue nggak tahu itu apa, cuma dia selalu menggaungkannya kalau dia introvert. Iya. Nah, cuma gue nggak tahu nih apakah dia kata orang, apakah dia ikut-ikutan, maksudnya ikut-ikutan dalam arti bahasanya ya. Tapi yang dia rasakan sifatnya tuh setiap ketemu sama orang baru atau di kerumunan, dia sih narasinya begitu. Takut salah ngomong. Takut kalau gue diem nanti disangkanya. Jadi dia tuh kayak lebih ke semi overthinking. Nah, gue nggak tahu apakah itu introvert begitu. Contoh misalnya kayak kemarin gue meeting, terus kebetulan gue lagi jalan sama bini gue ajak tuh meeting. Terus dia tuh kayak pulang-pulang di mobil dia cerita curhat kayak aku tuh kayak takut salah tuh kamu mau ngomong. Terus takut kalau diem tersangkanya nggak ada kontribusinya. Takut sombong. Terus kayak lihat orang banyak tuh gemeter gitu loh. Itu apa sih? Introvert. Oh bener ya? Iya. Semakin parah introvertnya, semakin dia merasa nggak nyaman di depan banyak orang. Dan secara penyebabnya gue belum masuk ke situ karena kan gue bukan psikolog ya. Apakah ada pengaruh dengan dengan DNA, keturunan, pola didik, lingkungan kecil? Gue nggak masuk ke sana. Ya itu biar psikolog yang ngejelasin. Tapi intinya dalam diri kita tuh ada bagian-bagian itu. Introvert, ekstrovert, tengah-tengahnya introvert itu ada. Yang jadi pertanyaan sekarang, emang orang yang introvert itu nggak bisa jago bicara? Bisa, Der. Bisa banget. Kok pakai banget? Maksudnya? Menurut gua bahkan, pengalaman gua keliling-keliling nih ketemu dengan banyak orang ya. Gua tuh lebih melihat orang-orang yang jago bicara itu biasanya introvert. Nggak masuk Iya dong. Kok yang jago bicara introvert? Nah, ya ekstrovert lah. Enggak, justru ekstrovert itu jago sosialisasi, introvert jago komunikasi biasanya. Oke, kita turunin lagi. Bedanya sosialisasi sama komunikasi apa? Sosialisasi adalah kalau lu ketemu orang di kerumunan, lu bisa masuk, lu nyamber, lu ngobrol, lu bisa ceria, lu bisa senang-senang, hahihi. Bayu Oktara tuh? Enggak. Lebih so asik sih dia. Iya. Om Bayu itu sekarang lagi berusaha untuk bisa ekstrovert. Pasti nggak gitu-gitu amat. Emang dia introvert juga? Nggak se-introvert gue. Tapi paling tidak dia bukan tipe yang gitu, bukan tipe yang gitu. Bukan dia nggak sepenuhnya begitu. Nggak gitu. Tapi sekarang kan dia lagi mendukung sebuah gerakan untuk bisa mengumpulkan banyak orang. Jadi dia kan gitu. ingin ketemu banyak orang. Jadi gitu. Dia trying hard nggak juga ya? Enggak juga. Ya merubah sifatnya aja. Nggak apa-apa juga, bisa juga. Oke. Iya kan? Kembali tadi. Itu jago sosialisasi. Jadi kalau acara reunian rame, kalau lagi kumpul-kumpul alumni rame, lagi arisan rame. Tapi belum tentu komunikasinya baik. Belum tentu, bukan baik atau enggak, belum tentu benar. Benar sama baik bedanya apa? Beda dong. Misalnya, kan kita nih kalau ngomongin benar sama baik nih kayak di postingan gue di Instagram. Oh, gue lihat. Iya, nggak mau diganti aja nih. Udah pembahasannya udah nggak ini. Iya benar. Iya. Di postingan gue lihat. Iya. Gue tuh ngefans sama beliau, teman-teman. Lo bener. Nih kalau nggak salah nih ya, gue tuh nontonin konten lo Om, karena lo tuh guru gue. Benar baik. Contoh, ada anak nakal. Kamu tuh jangan lari-larian di tempat umum. Iya. Ntar takutnya malah ngeganggu, nabrak sana nabrak sini. Iya. Bener nggak? Bener. Gue tahu kan. Gue apal materi guru gue. Ya kan? Tapi baik nggak? Belum tentu. Masa ngebentak? Ngomongnya nggak bisa baik-baik ya. Ngomongnya nggak bisa yang jalan aja ya biar nggak nyusahin orang. Itu baik dan benar. Itu gue baru tahu loh rumus baik benar loh. Gue pikir keduanya mirip-mirip. Banyak orang-orang zaman sekarang tuh yang hanya berpikir
benarnya aja. Siapa tuh? Kalau boleh tahu? Ngambil baiknya misalnya. Siapa tuh? Misalnya ada pemimpin gitu, misalnya kan. Agak takut tuh, gue tuh deg-degan Kenapa sebenarnya sih? kalau ngundang orang ini gitu loh. Ada pemimpin yang kalau melihat sesuatu dia langsung komentarin, dia langsung menyinggung bawahannya atau timnya dengan cara apapun. Mungkin timnya akhirnya mengerti apa yang dimaksudkan, tapi kalau kata-katanya kasar, kalau yang dilakukannya menyakiti, kan tidak efektif. Jadi orang bukannya segan, bukannya hormat, tapi jadi takut. Tapi bener loh dia ngasih tahu timnya, dia marahin timnya. Cuma caranya nggak baik. Tapi nggak baik. Oke. Iya, jadi orang tuh yang santun. Pemimpin tuh harus santun. Iya, bener. Berwawasan. Berwawasan. Cerdas. Bisa mengarahkan. Oh iya, betul. Kemana ya arahnya? Enggak ada. Cuma ngasih tahu aja. Pemimpin. Aku takut Iya. nih. Oke, kembali lagi ke Iya, tadi ya. iya, iya. Iya. Nah, orang-orang pengalaman gue Hmm. keliling-keliling Indonesia ketemu dengan banyak orang. Kenapa gue bilang orang-orang yang introvert itu jago komunikasi? Karena orang yang introvert biasanya belajar caranya komunikasi, Der. Oh, Nah. dapat gue karena dia tahu dia introvert. Yes. Mau nggak mau gue berusaha Iya. agar gue bisa berkomunikasi. Iya. Kalau ekstrovert, Nggak perlu, dia ngerasa udah gue ngomong aja. Oh. Gue ngasih speech ngomong aja. Gue bikin presentasi present aja. Nggak, kenapa gue mesti belajar? Nothing wrong with me. Ya, 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 benar. Dia di depan umum dia ngomong bisa. Benar. Tapi tekniknya bener apa enggak? Oh, Tentu. belum tentu. Tapi cara dia membawakannya kena sasaran apa enggak? Belum tentu. Karena dia merasa udah jago. Sebab dalam hatinya dia nggak merasa ada yang perlu dipelajari. Karena udah biasa ngomong di depan orang. Oh iya bener lagi. Iya. Ya bener. Ini kayak jadinya gue agak dikit ke spiritualisme sebentar. Oh, ya. gimana coba. Jadi Ayat yang mana kira-kira? enggak, bukan dong, jangan langsung ke situ. Itu biar Ustadz aja. Iya. Tapi lebih kepada ada ahli ibadah sama ahli maksiat. Maksudnya tuh ada ahlinya. Oh iya dong. Kenapa bisa ada ahlinya? Nah sekarang gini, makanya kita labelin karena mungkin dia doyan mabuk-mabukan, Oh iya. doyan hal-hal yang negatif, mungkin berzina dan lain sebagainya. Makanya di situ ada ahli maksiat sama ahli ibadah. Nah, ahli ibadah dia rajin ibadah, oke? Nah, ahli maksiat ini berbuat maksiat. Tapi kalau dicek seperti yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW gitu kan, artinya lebih sulit memberitahukan kebenaran terhadap ahli ibadah. Karena Nah, dia merasa dirinya dia melakukan sesuatu, beribadah dan lain sebagainya. sudah benar ya. Nah, iya kan? Iya. Nah, tapi apakah sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah? Belum tentu. Bisa jadi mungkin secara frontal misalnya nih, subuh 3 rakaat. Ya kan nggak ada contohnya. Ekstrimnya ya. Ekstrimnya. Ekstrimnya. Zuhur 5 rakaat. Iya. Atau apapun itu bentuknya, mau itu yang model zikir yang dicontohkan atau yang tidak dicontohkan, mau beribadah apapun itu. Nah, makanya dikabarkan dalam hal hadis dan lain sebagainya, ketika ngasih tahu orang seperti itu sulit karena dia merasa dirinya benar. Iya. Tapi ketika ke ahli maksiat, terus tiba-tiba ditanya, lo mabuk-mabukan? Insya Allah 100% dia akan jawab bahwa yang dilakukan salah. Karena dia tahu dia salah. Iya. Mabok, minum minuman keras, berzina dan lain sebagainya. Kan? Nah, otomatis akan lebih mudah tuh nasihatin yang ahli maksiat ketimbang yang ahli ibadah. Maksudnya begitu. Iya, ahli ibadah yang tentunya yang mungkin yang menyimpang contohnya ya. Iya, karena mau belajar, karena mau tahu, karena mau dengerin orang. Tuh. Nah, yang jadi masalah sekarang adalah orang kalau berkomunikasi tapi nggak mau dengerin orang. Karena teknik komunikasi itu macam-macam. Ada nih beberapa tipe ya. Ada yang tipenya satu arah. Ada tuh, the controlling nyebutnya. Maksudnya betul. Satu arah tuh adalah orang yang kalau ngomongin satu arah terus, dia nggak pernah minta feedback. Nggak apa-apa. Ini tipe-tipe orang. Oke. Ya, jadi ada yang begitu dan boleh-boleh aja, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Seperti hidup. Hidup itu kan nggak ada salah, nggak ada benar. Yang ada cuma konsekuensi. Oh, emang gitu ya? Emang iya? Ih, coba. Lah hidup kan ada bener juga. Ya itu kan menurut pendapat umum. Kalau pendapat dia mungkin yang benar menurut dia, salah menurut kita. Iya. Benar menurut kita, salah menurut dia. Iya. Iya. Nggak ada benar, nggak ada salah. Yang ada konsekuensi dari apapun yang lo lakukan itu. Kok gue baru nggak sih? Belum tentu yang menurut gue bener, menurut lo bener Iya. juga kan? Seperti pilihan pilpres misalnya, pilihan presiden. Udah pernah lihat orang
Body wash diminum nggak? Hah? Belum. Belum Jangan ya? dong. Oh, boleh ya? Itu tidak pada tempatnya. Iya, itu betul. Iya kan? Kenapa tuh pilpres maksudnya apa tuh? Pilihan presiden itu kan bener apa enggak gitu. Kalau menurut dia si A bener, menurut temennya si B yang bener. Ya dua-duanya mungkin bener kan. Terus oke. Tapi siapapun yang dipilih kan nanti konsekuensi bagaimana Indonesia ke depannya. Itu jadi konsekuensi itu datang belakangan. Anda yang mana pilihnya? Nggak tahu, belum tahu. Masih menunggu arahan dari Anda. Kok jadi gue? Loh, gua datang ke kasih solusi ini minta arahan. Siapa yang harus Nggak, gua lagi pilih? bahasnya gimana caranya orang introvert bisa jualan, bisa jago ngomong, begitu. Kejauhan. Kejauhan. Itu episode lain aja ya. Iya. Oh, jadi kuncinya kalau orang introvert itu Iya. dia ada kemauan, ada Iya, upaya. kayak gue tadi gue bilang ya. Jadi ada orang yang one man show, controlling, boleh juga. Ada orang yang tipenya kayak guru kalau ngomong, runut, structuring, A sampai Z. Isi satu guru sampai tuh 10. asik ya. Iya, Kalau dengerin guru ngomong ya. Apalagi guru favorit. Iyalah. Iya, kena gitu kan di hati. Gitu. Karena dia ngomongnya terstruktur, rapi, benar, ada. Hmm. Ada juga orang yang gayanya withdrawal, kabur. Jadi kalau dia datang ke sebuah pertemuan, dia ngomong nih bla 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 bla. Habis itu orang lain lagi berdiskusi, dia kabur. Rame. Oh iya benar. Ini bukan hal yang jelek ya, Iya. bukan bikin masalah ya. Ya Ah. misalnya, gua mau hari ini sales kita naik 20%. Ngomong sama tim ini. Caranya gimana? Lu pikirin deh. Bisa dia keluar balik lagi ke ruangannya. Main Facebook, lihat Instagram. Oh, bos-bos TV ada tuh. Ada ya? Siapa masa sih? TV digital. Iya. Jadi ya bebas, nggak tahu siapa. Iya bisa juga kan begitu. Habis itu dia balik lagi, udah ada belum? Yang lain ngasih solusi nih. Oh gini. Oke, gue pilih yang ini, bisa. Tapi yang paling sulit sebenarnya dalam teknik komunikasi itu bukan bicaranya, tapi mendengarnya. Bagaimana kita punya kemampuan mendengar yang baik. Kan komunikasi dari suara, dari yang kita keluarkan. Dari mulut gitu Dari ya. mulut. Iya itu. Output bukan input. Lah kok bisa? Gimana ceritanya ngedenger itu malah jurus ampuh komunikasi? Gimana? Karena tidak mungkin bisa mengeluarkan output yang baik kalau tidak bisa mencerna input apapun itu. Keren. Oh, iya. Gimana caranya kita bisa menyampaikan sesuatu, memberikan kebaikan, menjelaskan sesuatu kalau kita tidak pernah menerima masukan atau belajar. Kan kalimatnya adalah orang yang tidak membaca satu hari tidak enak didengar satu minggu. Jadi kalau kita nggak mendapatkan masukan itu kita sulit untuk bisa mengeluarkan. Nah bicara berkomunikasi juga gitu. Kalau kita nggak ada mendengarnya, kita susah untuk bisa mengucapkan dengan pas pada orang yang ingin kita utarakan. Oke. Tapi kuncinya kalau mau pakai teknik ini nih, ini teknik paling tinggi nih dalam komunikasi ya. Teknik mendengar ini adalah kita harus bisa mendengar untuk mengerti, bukan mendengar untuk menjawab. Wah, ini berat nih. Ini materi S3 komunikasi nih. Iya. Boleh ditafsir lebih Nah, itu ringan. ntar di training gua. Kalau lebih lengkapnya langsung klik link di bio-nya Hilbram Dunar ya. Iya. DM aja. Ngeselin banget ya lagi nonton. Gue nyatet kan. Ya. Buntu. Nggak ada lanjutannya. Parah banget emang. Itu udah pakai argo itu. Oh gitu. Iya. Iya. Cuma maksud gue gini. Kalau dia baru pertama kali mau mengutarakan sesuatu, apapun bentuknya. Contoh, kan tadi kan lu bilang ketika lu mau mengeluarkan dengan komunikasi yang baik, lu harus banyak mendengar. Iya. Ya kan, dengar. Iya. Nah, cuma misalnya kita mau masarin produk nih. Iya. Lalu produknya tersebut memang yang create elu, Oke. yang bikin elu, Iya. ya kan? Heeh. Nah, pertama kali mau jualan. Nah, gimana ceritanya kita dapat masukan dari konsumen atau testimoni minimal? Nah, sementara produk ini kan belum laku. Nah, terus gimana cara dengernya? Dengar kata orang begini. Kan contoh misalnya kita mau kalau udah bisnisnya 2 tahun enak. 2 tahun udah banyak tuh. Banyak masukan. Iya. Tap. Otomatis oke, gue tampung. Oh, berarti gue selama ini kenapa sales gue turun? Penjelasan gue karena gue nggak berangkat dari apa yang gue dengar, Iya. ya dong, Iya. kan dapat masukan. Iya. Gue asal aja, oke produk ini bagus, produk ini kayak beli, misalnya gitu. Ya orang jadi kayak apaan sih lo, kayak maksa banget kan orang nggak suka dijualin. Nah kalau yang baru mulai gimana om? Gua tuh termasuk tipe orang yang mulai aja dulu, ntar beresinnya sambil jalan. Oh nggak bahaya.
Emang kalau bahaya kenapa? Kalau iya juga sih, cuma kan kos Hidup keluar. itu kan harus ada bahayanya. Ya kan, tapi kos keluar, biaya produksi kan udah keluar. Misalnya kita udah capek-capek Ya mulai. jangan langsung tiba-tiba bikin 1 juta dong. Oh, Iya. iya. Tapi jalan aja dulu. Mau bikin produk, misalnya apa ya? Bikin website gitu. Masih banyak salah-salahnya. Ya udahlah. Yang nanti kita pelajari apa komentar orang. Nanti kita betulin keinginan masyarakat maunya dibikin bagus kayak apa. Tapi jadi aja dulu produknya. Bikin apps gitu. Keluarin aja dulu appsnya. Nanti tapi ya bukan asal-asalan ya, bukan tiba-tiba cuman ada welcoming page doang habis itu udah selesai. Ya kan? Iya, benar-benar. Nggak bisa kepake. Iya, benar. Tetap bisa kepake, tapi belum sempurna. Ya, karena mencari kesempurnaan itu bikin depresi. Tapi mencari excellence itu bahasa Indonesianya apa ya? Ya excellence, Iya. nggak ngejawab ya? Nggak ngejawab. Iya susah apa ya excellence gitu. Iya. Aku prima sih. Iya. Apa excellence? Iya. Gila ya. Omongan lu tuh output lu tuh excellence apa sih? Ya itulah, pokoknya mencari excellence itu membuat kita menjadi lebih baik. Jadi jangan mencari kesempurnaan, tapi cari ke excellencean gitu. Tadi itu cuma kayak mau nyimpulin, Iya. tapi excellent juga keluar. Iya, Ya? excellent juga. Itulah dapat lah insya Allah. Iya gitu. Jadi bikin aja dulu. Nanti dari situ kita belajar menerima masukan. Yang nggak boleh adalah kalau bikin terus ngerasa udah keren, ketika mendapatkan masukan atau dikritik atau dikomentarin atau dikasih masukan, marah. Nah itu yang bahaya. Oke. Nah kalau dia betul-betul extrovert, berarti kan tadi kan poinnya adalah kalau introvert itu kemungkinan besar dia akan jago komunikasi. Kalau dia mau belajar. Kalau dia mau belajar. Dia bisa lebih jago komunikasi. Kalau ekstrovert, tetap dia berarti harus belajar. Iya. Karena komunikasinya dengan sosialisasinya tadi kayak lu harus mulai dari nol dulu nih. Iya. Komunikasinya. Iya. Tapi harusnya lebih mudah dong. Memang kalau ekstrovert mau belajar akan jadi lebih bagus, lebih cepat pinternya, lebih cepat menguasainya, lebih pede munculnya. Tapi ujung-ujungnya sama ya, tingkat kemampuannya sama ya. Contoh gini deh. Ekstrovert, orang datang dia mau presentasi, jualan produk gitu, jualan mug gitu misalnya. Tumbler. Dia menjualan tumbler, dia masuk dia bilang gini, ada tumbler bagus nih. Tumbler ini dijamin membuat kita merasa lebih nyaman minum karena enak dipegang. Gitu kan? Itu orang yang lagi di presentasi bos-bos tingkat tinggi kan ya. Iya juga ya. Teman apa nih? Dia ngegas gitu. Salah nggak dia ngomong gitu? Enggak. Jelas nggak dia ngomong? Jelas. Kedengeran nggak dia ngomong? Kedengeran. Dapat nggak up message-nya? Dapat. Tapi menyampaikannya kurang tepat. Karena dia tidak mempelajari siapa yang sedang diajak bicara. Kalau dia jual itu di stasiun gitu mungkin ya. Atau di stasiun boleh jual gitu sih? Nggak boleh. Boleh aja sih. Boleh. Tempat keramaian ya. Ya di tempat keramaian lah ya. Iya, Yang memang pada tempatnya. Itu mungkin menarik perhatian. Karena dia harus kenceng, harus teriak. Yang penting bunyi. Tapi kan dia nggak belajar, dia nggak tahu. Akhirnya dia ngomong asal-asalan. Sementara ada orang yang introvert walaupun dia malu, tapi begitu dia ngomong, saya mau menawarkan sebuah produk tumbler yang membuat kita merasakan sensasi minum yang berbeda hanya dengan memegang bahannya. Gimana? Gitu dong. Karena dia tahu tekniknya. Iya. Nah, untuk belajar teknik itu gimana tuh, Om? Di 2 buku gue yang tentang public speaking, buku yang ketiga My Public Speaking dan buku yang kelima Speak for Money, dasarnya ada situ. Ada. Dasarnya gue bikin buku komunikasi itu dasarnya namanya adalah teknik claps. Claps tuh? Claps tuh tepuk tangan. Claps. Oke. Jadi ibaratnya setelah selesai kita bicara kita bisa dapat claps. Oke. Claps itu adalah clear, loud, and powerful speaking. Itu aja. Kemana-mana gue cuma bawa dasarnya. Kalau kita mau jadi pembicara yang baik, pembicara yang hebat, gunakanlah teknik claps. Begitu mau presentasi, mau ngomong di rapat, mau ada acara keluarga, dimanapun lah ya. Claps, clear, loud, and powerful speaking. Jadi pertama bicaranya harus clear, jelas. Orang tahu kita mengatakan apa dengan baik. Mulutnya dibuka ya, supaya orang nyaman mendengarkan. Karena ada orang yang kalau ngomong kecuali lo rockstar. Beler itu. Bedain rockstar sama beler. Tapi kan terserah dimaklumi. Ya dong ya. Ya album. Gue jadi inget Bim Bim.
Kenapa tiba mukanya tervisualisasikan muka Bim Bim ya? Ariel juga kalau Ariel nyanyi aja begitu. Tapi keren. Iya dong, everybody wants to be Ariel. Tapi apa namanya? Itu rockstar. Iya kalau lo presentasi begitu agak sulit untuk bisa diterima. Jadi jelas ngomongnya, clear gitu ya. Oke. Jelas suaranya, mulutnya dibuka, artikulasinya yang baik. Kalau acaranya lagi formal jangan ngomong 8 tapi 8. Oh iya. Ya, ada 8 langkah yang bisa kita lakukan sama ada 8 langkah beda. Oh iya. Bahasa itu pembeda kasta. Oh, Kita bisa melihat kasta kehidupan seseorang dari pemilihan kata dan pemakaiannya dalam kalimat. kalau F jadi F atau V jadi P. Itu logat, itu nggak apa-apa. Nggak masuk ke kasta. Anda mau bilang kalau orang-orang seperti itu kastanya rendah? Enggak, itu nggak masuk ke kasta. Itu logat. Kalau beda ya. Beda. Ini kan misalnya apa sih yang depannya F sama P itu angka-angka misalnya nggak ada ya? Nggak ada. Misalnya gini, nggak benar tuh sama tidak benar itu beda. Cuma nyesuaiin sama kondisi audiensnya juga. Oh iya, memang kalau dalam kondisi ini kan kita bicara dalam konteks bicara depan umum yang resmi ya. Resmi ya. Ya, bukan kalau ngobrol begini mah suka-suka aja, lu mau ngomong gimana juga bebas. Gitu. Oke. Cuman begitu kita bertemu dengan orang-orang tertentu, ya gunakanlah pemakaian artikulasi yang baik ya, bukan 8 bukan 8, selamat siang bukan selamat siang. Jangan dihilang-hilangin deh hurufnya deh. Iya benar. Suku kata jangan dipotong-potong deh kalau mau kelas kehidupannya tinggi. Asik, keren. Iya juga ya. Kenapa mereka tuh kayak ngilang-ngilangin padahal yang ada yang bener begitu gitu. Iya, itu clear ya yang pertama ya. Iya. Yang kedua adalah loud. Loud itu suaranya kedengeran. Karena kan teknik komunikasi dasar itu yang verbal, vokal, visual itu kan ya. Nah, itu kan salah satunya adalah bagaimana kita punya vokal yang baik. Jadi suaranya kedengeran kalau ngomong, jangan bisik-bisik gitu. Karena pertama sulit untuk didengar, kedua kalau kita lagi gugup, kita ngomongnya bisik-bisik kayak gini, lu akan makin ngeliatin. Kalau lagi di depan umum, ini audiens akan makin ngeliatin karena kan audiens nggak nyimak. Oh. Jadi begitu kita ngomongnya pelan, diliatin sama orang banyak, kita makin panik. Kenapa diliatin ya? Oh, kenapa? Gitu. Gila gue nangkep loh. Iya bener juga ya. Semakin lo gugup nih misalnya deg-degan, otomatis kan lu kan kayak nggak pede kan. Akhirnya lu mengecilkan volume suara lu kan. Tapi terus lu sadar nggak ketika lu kayak gitu, malah kok kayak terancam banget. Nah, gitu orang-orang pada ngeliatin gitu. Nah begitu diliatin kita ya, kenapa nih? Apa yang salah nih? Lesating kebuka atau gimana nih? Oh iya benar. Makanya kan kenapa harus yang benar-benar jelas suaranya, lantang dalam arti yang benar ya? Iya, bertenaga bukan berteriak. Berteriak itu pasti pakai tenaga, tapi bertenaga itu bukan tidak harus berteriak. Gimana? Berteriak itu pasti pakai tenaga, tapi bertenaga tidak harus berteriak. Oh iya. Bertenaga. Contoh. Kita contohin aja. Selamat pagi misalnya. Iya misalnya selamat pagi tapi dengan berteriak sama selamat pagi itu teriak. Oh iya deh enggak. Selamat pagi itu nggak berteriak. Tapi ada tenaganya tuh. Ada tenaganya karena pakai diafragma kan. Suara perut, napas perut. Nah, nanti Derry lebih jago tuh. Derry aja tuh. Kalau ngaji pakai suara perut kan? Coba. Oke, boleh pakai lagi. Gue dicela ntar nih langsung nih. Kok bacaan lo begitu sih Der? Makanya gue. Oh tapi Aldi Tahirnya berani ya. Masa gue harus takut, tidak aja pede. Begitu suruh ngaji ya. Kalau gue mungkin karena nggak enak sama Aldi Taher. Iya. Dia aja yang makrotnya kan pasti bener tuh. Iya kan beda-beda tiap orang kan. Gue aja waktu belajar tahsin Bismillah salah-salahin. Bis tekan saknya Der. Siap. Pede dia ya. Ya nggak apa-apa juga. Oh nggak apa-apa. Setiap orang punya karakter berbeda-beda ya. Betul. Ya jadi gitu. Jadi suaranya harus kedengeran, bertenaga ya, supaya lebih mantep gitu. Itu yang pertama. Itu yang kedua. Clear, loud, and powerful speaking. Powerful speaking itu adalah kalau ngomong jangan kebanyakan Aduh susah itu. Iya. Itu susah kalau di era sekarang gini Om. Nih gue asal dulu ya sebagai kita kan ada gap generation nih. Nggak sorry banget nih Om. Nggak cuma mau bilang gue kan Gen Z. Gila puas banget ketawanya. Skena. Kasih lihat sepatu lo yang abu-abu. Gue tuh gaya begini biar kelihatan Gen Z puas lo. Tua mah tua aja ya. Ya udahlah, terima aja lah.
Ya lu gak dukung banget lu. kayak calon presiden lo berebut suara Gen Z. Ya. Padahal nggak usah direbutin juga nggak apa-apa. Kalau emang pantas datang sendiri kok. Oh, gila. Di punchline, saudara-saudara. Aduh, gue mau keluar kata-katanya nih. Ngobrol bareng Deriansa yuk. Jadi pengen ngajak nongkrong Gen Z sama milenial nih. Iya nih. Aduh. Ya juga ya, kenapa rebutan? Kan suaranya banyak. Iya, tunjukin aja karakter dan sifat yang baik. Ntar datang sendiri kok. Gen Z itu milih yang baik, bukan yang mirip. Gila. Aduh, gue takut nih. Bukan yang mirip ya. Bukan yang mirip, gak usah mirip-miripin lah. Sampai mana tuh tadi tuh? Sampai mana tadi? Sampai mana ya? Powerful speaking ya, Iya, jangan powerful. banyak AE-nya. Cara ngilanginnya gimana? Gini, tadi gue jadi mau jelasin Lo belum juga mau jelasin. tuh. Kalau anak zaman sekarang. Iya, anak zaman sekarang. Gen Z, tadi kan kita ngomong gap generation ya. Gen Z itu kan fenomenal dia hadir di muka bumi ini karena memang membawa perubahan. Dalam arti, sebentar, gue jelasin. Era swipe, era apa-apa dikit-dikit orang malas nonton, nggak ada opening. Iya, Itu iya. gaya-gayanya udah mulai di era sekarang. Kenapa? Karena generasi yang notabene-nya mungkin nggak semua Gen Z ya rebahan, maunya serba instan, maunya kayak apa kayak cepet kayak yuk gitu, gitu ya. Bedanya kan bukan berarti dia nggak mau bangun usaha dari nol nih, tapi serba karena dia sudah lahir di dunia yang serba praktis dan digital. Sampai-sampai ke bawah ke konten-kontennya. Makanya dia punya semacam hukum kalau napas haram di kontennya. Kalau ngomong. Ya, itu satu. Dan yang kedua, editingnya tak. Jadi kayak patah-patah tapi di spacingnya tuh dirapet-rapetin. Iya. Nah, itu kan terselamatkan ya. Iya, dari AE itu kan. Iya kan? Jadi sehingga kalau kita Ya itu baru gue mau nyontoin. Ya bener. tahu nggak lo, kalau misalnya lo lagi kan jangan lupa lo Mana sih nih orang nih? Iya bener kan? Ngomong-ngomong aja. Iya bener, Pak. Kalau belum bisa ngomong jangan muncul. Nah, ini. Iya kan gara-gara dulu kita Belum terlatih bisa kan. ngomong kok udah ngonten. Iya benar itu benar. Era kita dulu kan kayak gue belajar sama lo gitu kan. Artinya kan kita benar-benar dilatih betul-betul. Ngomong di depan tuh benar-benar harus mengatasi AE-nya itu kan spacingnya rapat. Mengurangi lah. Mengurangi, menghindari dan seterusnya. Iya. Nah era yang sekarang ini kan mereka gara-gara sekarang udah maju software editing, bahkan AI ngebuang AE juga bisa. Oh ngeri sekarang, buang-buang dragging gitu tuh. Iya. Gue lupa namanya dragging remover atau apa lupa. Namanya. Gile, ngeri banget. Jadi, ngelepas kontak mata juga bisa tetap nyambung kan? Dia ngeliat ke situ, Iya, bener. tetap ngeliat ke situ. Nah, Dia ngeliat ke sini, Nah, ngeliat ke situ. maksud gue gaya komunikasi seperti ini, apalagi Gen Z-nya introvert, terbiasa dengan gadget-gadget seperti itu. Terus giliran dia ada celah untuk live, presentasi, pitching, buyar om. Gimana ya cara ngatasin AE biar mereka tuh sadar bahwa fundamental penting loh. Wih, gila, fundamental. Iya kan? Iya. Maksudnya jangan termanjakan sama fasilitas itu loh maksud gue. Pertama sadar dulu kalau kita ngucapin AE. Karena seringkali kita nggak sadar. Jadi itu keluar aja dan kita berasa itu biasa. Okay. Kalau itu bahaya tuh. Jadi kalau kita terbiasa bicara masih banyak oke. Wah. Macem kan ada yang Transisi transisi itu. kelepasan yang tanpa sadar ya. Iya. Well, padahal dia lagi mikir lagi mikir. Apa namanya? Gitu. Asik. Dikit-dikit apa namanya? Lah kan situ yang lagi ngomong, kenapa situ yang nanya? Apa namanya mana gua tahu. Tuh, Gen Z catat tuh. Iya. Sadar dulu. Kalau nggak sadar harus ada yang ngasih tahu. Temennya kek begitu kita ngomong pegang hidung kek dari belakang gitu. Jadi kita terlepasan ya gitu. Jadi kita sadar. Nah, kalau kita sadar tuh kita bisa mulai berusaha ngerem. Kalau gue pakai teknik namanya the power of pause. Kekuatan jeda. Gimana tuh maksudnya? The power of pause. Ada orang yang terbiasa ketika bicara itu harus tetap ada bunyinya. Kayak penyiar radio, nggak boleh dead air. Iya. Nggak boleh itu berhenti.
Gini nggak boleh. Betul, Tapi itu betul. kan penyiar radio nggak kelihatan. Ini kan kita bicara langsung ya. Oh. Jadi nggak apa-apa ada bunyinya. Nah ada kalau gue melihatnya revolusi komunikasi Der. Zaman dulu orang itu kalau bicara nggak ada berhentinya. Pembicara-pembicara hebat. Coba kayak misalnya katakanlah Bung Karno. Keren banget. Tapi kalau bicara yang begitu, kita akan melakukan yang terbaik untuk bangsa ini. Bangsa besar ini harus gitu. Terus ngomong. Martin Luther King. Gitu kayak ngomongnya. Manusia udah mulai berubah nih. Semakin sekarang manusia semakin zen, tenang, peaceful, damai. Yang hebat bukan orang yang gak berhenti bicara. Yang hebat justru adalah orang yang tahu kapan harus berhenti bicara. Wah, susah tuh. Susah tuh, taunya itu dia harus berhenti, taunya dia harus nahan, memerhatikan audiens. Iya. Itu gimana ya? Iya. Dia sadar Normal aja. sense of itunya loh. Sense of pausing kan ya. Sense of pausing. Nah, karena orang sekarang lebih nyaman ngedengar orang-orang yang bicaranya ada kosong-kosongnya. Jadi gue menggunakan teknik ini untuk menghilangkan si AE itu. Contohnya gimana ya? Saya mau menjelaskan tentang Tumblr ini. Ada E-nya 2 kali. Iya. Sekarang kita ganti. Saya diem. Dalam hati kita nih. Mau menjelaskan tentang Tumblr ini. Itu kita AE juga, cuman nggak usah dibunyiin. Jadi orang lagi apa ya? Nggak notice Nggak dan notice. orang langsung nggak langsung pek. Mulu. Iya, masih dimaafkan ya kalau gitu ya? Masih bisa, asal nggak kelamaan ya. Saya mau. Itu blank tuh, lebih kepada blank kalau itu. Lebih blank ya? Nggak bisa. Nggak bisa Kalau udah tuh. kelamaan lu harus isi. Nggak boleh diem aja. Itu blank. Misalnya lu joget gitu, saya mau lupa nih joget Iya. Iya kan. Jadi diatur. Tapi gua nggak bilang itu harus bener-bener nggak ada E-nya. Kadang-kadang boleh. Kadang-kadang malah perlu untuk menunjukkan empati, simpati, perlu. Loh, gue pikir itu kayak sebuah keharaman ya, bukan haram dalam arti Nah apa itu ya? gue tidak mengharamkan. Tapi gue Coba. bilang itu kalau bisa dikurangi. Tapi misalnya nih, lo HRD deh, lo manggil karyawan, ada ada penyusutan organisasi, Betul, harus efisiensi ya. ada let go some people gitu ya, efisiensi. Lo panggil, Mas sudah bekerja di sini selama 20 tahun, kami ucapkan terima kasih. Semoga setelah ini Mas tetap bisa sukses, tapi Anda harus saya pecat. Mas, saya tahu sudah bekerja di sini 20 tahun. Keren, gue nangkep. Tapi ya kami berharap bisa sukses setelah ini. Tapi Anda harus berhenti dari kantor ini. Itu menunjukkan ada keraguan-raguan, ada ketidaknyamanan, ada ketidaksenangan tapi harus diutarakan. Dan justru gue nangkep nih Om, mereka atau si HRD itu, orang HR-nya, manajer HR-nya, jadi kayak termaafkan. Iya, Ngerti gak sih maksud gue? Jadi gue tahu nih gue kalau di posisi yang tadi, gue jadi tadi tuh kayak imagine gitu loh. Gue membayangkan, wah gila, baik juga ya manajer HR gue. Sebenarnya gue tahu nih dalam hati kecil dia nih, sebenarnya dia nggak mau gue tuh dipecat gitu loh. Jadi kan kayak terobati. Iya, tapi Cuci tangannya tuh kayak berasa, Iya, kan? iya. Tapi kalau tiba-tiba langsung pat, meskipun si orang HRD-nya itu adalah titipan dari atasan, misal dia harus mau ngomong gitu, ya, pasti orang itu langsung tendensius bahwa ini lu perkaranya. lu juga sih, lu gak ngebelain pasti. Nah, Lu bagian dari konspirasi ini nih. iya bener. Lu sama kejamnya kayak manajemen. Iya bener. Tuh kan. Jadi kadang-kadang perlu. Tapi dalam kondisi normal jangan kebanyakan dipakai si filler words ini, si AE. Itu doang Der. Clear, ngomongnya jelas, apa yang dikatakan terdengar dengan baik, pemilihan katanya baik, loud, suaranya kedengaran dengan baik, dengan tenaga supaya orang nyaman mendengarkan, and powerful speaking. Tidak banyak AE. Kalau lu ngomongnya dasarnya udah begitu, lu udah bisa punya kemampuan bicara yang berkarisma. Waduh, ya. Kalau pengen tahu lebih detail lagi tuh ada di bukunya tuh. Training gue aja. Nggak usah, training gue aja. Di trainingnya ya. Bener. Kan Om Hilbram Dunar ini kan gue tahu ya, artinya kan banyak ngajarin ke korporat. Iya gitu bisa, kan. bisa. Apa juga bisa. CEO juga harus ngerti ya mengenai public speaking apa segala macam ya. Betul. Iya kan, buat pitchingnya dia apa segala macamnya. Kalau CEO sekarang malah ada tren baru. Apa Bukan tuh? diajarin ngomong, Tapi diajarin cerita.
Oh iya, makanya kan founder itu berdekatan dengan story-nya kuat nih. Yoi. Ceritanya baik Harus nih. ada ceritanya. Ceritanya bentuknya gimana, Iya, menyampaikannya seperti apa, runutannya bagaimana, yang menyentuh perasaan yang mana, yang dekat dengan masyarakat yang mana gitu. Kalau CEO tuh biasanya ilmunya udah lebih tinggi lagi. Berarti storytelling dia. Storytelling diajarinnya. Dan lo juga ngajarin itu? Iya. Oh. Karena storytelling dasarnya tetap teknik komunikasi ya. Cuman kan beda strukturnya. Kalau gue nyebutnya teknik Arjuna, arah tujuan makna. Jadi kalau kita mau ngeker sebuah kondisi, mau tepat kemampuan komunikasi kita kayak Arjuna, jago panah, dong harus straight to the bullseye gitu kan. Gue suka banget sama istilahnya claps. Emang iya kita ngomong biar dapat big applause. Betul. Claps juga kan artinya. Akhirnya tadi ada Arjuna. Ada Arjuna. Gue lagi mikir kok kenapa tiba-tiba istilah singkatannya Arjuna? Oh karena biar tepat sasaran. Biar tepat sasaran ngomongnya jelas. Harus ada arah, ada tujuan, ada makna. Arah itu yang biasa yang depannya apa. Kita tahu nih mau diisi depannya apa nih ceritanya nih. Tengahnya ceritanya apa. Lalu akhirnya mau bagaimana. Tuh ada tuh arahnya. Lalu tujuan, setelah kita bicara call to action-nya apa? Membuat orang merasakan apa, mengerti apa, melakukan apa tujuan. Dan yang paling hebat dari itu semua, kalau setelah kita menyampaikan arah bicara, ada tujuannya, orang tersebut bisa mendapatkan maknanya. Jadi tanpa disuruh, dia akan menyebarkan apa yang kita minta. Ini baru 20%, 30% kali ya. Yoi. Isi lengkapnya tuh kan biasa lebih intim lagi kalau lo gabung atau mungkin perusahaan-perusahaan yang butuh. Bener dong training. Nih linknya ada di bawah tuh, gue santumin aja. Ada deskripsi tuh teman-teman. Boleh. Iya kan? Nah, tapi satu lagi Om. Sebelum teman-teman kepo masuk ke link tersebut ya, misalnya pengen buru-buru belajar apa segala macam sama Om Hilbram. Kalau muter-muter tuh kenapa ya? Ngomongnya muter-muter. Iya, kayak apa istilahnya dulu redundant. Ngulang-ngulang. Ya. Itu kan kadang kan gua pun juga kadang suka sadar. Iya. Kan tadi udah. Iya. Kok ngomongin lagi? Nah, gitu. itu gara-gara apa ya? Ada dua. Yang pertama agak-agak kurang percaya diri. Jadi dia perlu dikasih tahu lagi nih. Dia perlu menekankan lagi. Kurang percaya diri. Yang kedua, dia nggak bikin struktur ketika bicara. Jadi ketika nyampe ke satu titik dia bisa ngulang lagi nih. Karena dia nggak tahu abis ini mau kemana. Dia mundurin lagi, nggak nyampe tujuannya. Berarti harus disusun dong. Menurut gue malah nah itu dia. Extrovert itu ngomong nggak pakai susunan. Ngomong aja, mau muter-muter. Ya kita ngerti-ngerti aja ujungnya ya. Cuma kan nggak nyaman. Iya nggak nyaman, nggak gitu kan. Iya apaan sih gitu. Muter-muter, ada yang maju mundur itu kan. Tapi begitu kita mau belajar, bikin tekniknya, itu kita susun tuh materinya. Harus apa saja, dan nggak apa-apa loh. Ketika kita presentasinya bawa catatan, bawa notes gitu. Nggak apa-apa juga. Apalagi kalau kita ngerasa kurang yakin. Ketahuan nyontek dong, malu dong. Ya ngomong aja nggak bisa. Nyontek itu bermasalah kalau nggak boleh kan? Iya. Kalau boleh nggak apa-apa dong. Kan ada open book. Iya. Bahkan kadang-kadang dengan nyontek kita bisa menambah wawasan lebih luas. Itulah kalau guru yang baik itu mempersilahkan kepada orang untuk melihat berbagai sumber. Karena yang penting bukan cuma jawabannya, tapi proses dia mendapatkan jawaban, dia belajar lebih banyak dan mengerti lebih besar. Nah ini nih, gue jadi kepikiran zaman guru SD, guru SMP, guru SMA, guru favorit kita punya lah ya. Guru favorit ya. Iya, artinya ngelihat seperti ini kan dirasa-rasa kayak satu, oh iya ya gue besar karena guru yang begini loh. Nah, iya gak sih? Iya betul. Jadi kayak kita tuh gak pernah atau gak mungkin bahkan ngelewati fase hidup tanpa guru. Iya, gak harus guru yang di sekolah loh. Oh iya. Mentor juga. Iya, di kantor juga ada guru, mungkin bos yang baik jadi guru kita. Ustadz juga guru gitu yang mengajarkan kita bukan cuman sekedar pelajaran sains gitu ya atau sosial, tapi pelajaran hidup, life skill. Berarti kalau dengan guru, misalnya kita bisa memilih guru yang benar, ya mungkin guru public speaking atau guru mungkin apapun itu bentuknya. Emang secara nggak langsung hidup kita jadi upgrade. Bisa? Oh iyalah. Bisa ya? Bisa dong. Justru guru itu yang membuat hidup kita lebih upgrade. Upgrade dong. Yang menjadi lebih baik, menjadi lebih fokus. Poinnya? Lebih pintar. Ya biasanya sih kalau kita pilih pemimpin, pilih yang punya dasar menjadi guru. Oh gitu ya. Ya itu poinnya ya. Iya. Masya Allah. Jadi maksudnya di perusahaan gitu dia bisa mengajar, punya mentor yang baik, bisa. Jadi makin ketebak arahannya kemana ya? Gak ada arahnya. Oh iya. Jelasin aja. Iya kan?
Ya. Tapi sih ya setuju sih. Iya. Setuju. Maksudnya terlepas dari mau pemimpin apa gimana, mau negara mau perusahaan. Perusahaan, dimanapun juga. Apalagi ya teknik-teknik komunikasi yang tadi mungkin belum Oh, dibahas. yang terakhir deh dari gue deh. Yang membuat kita jadi hebat itu adalah teknik bahasa tubuh. Bukan cuman sekedar komunikasi, body language. Kan verbal, vokal, visual itu kan menurut penelitiannya yang paling berpengaruh ke lawan bicara, ke audiens itu kan visual. Visual, kata Albert Meherbian tuh visual. Yoi. Berapa tuh 35? Lebih. 7%, 35% sama 55%. Itu. 55% tuh visual. Jadi apa yang kita tampilkan itu sangat berpengaruh kepada orang lain. Mau lu sehebat apapun, misalnya lu mau jualan tumbler tapi tumbler lu harganya 10 juta. Misalnya nih ada kelebihan apalah, lu bikin branding khusus spesial apa, lapisan emas or whatever. Tapi tiba-tiba lu muncul, lu lagi present, lu jualan, lu jadi sales tapi lu pakai kaos kutang gitu. Ya drop say. Iya, kecuali ya lu cuman boleh eksentrik kalau lu jenius. Wah susah juga tuh ya. Kalau lu tuh emang orang tahu lu jenius, lu yang bikin, lu yang sudah terbukti usahanya. Nah, lo mau yang pakai kaosan doang kek, Bob Sadino. misalnya pakai celana pendek gitu. Ya. Atau lo mau wah aneh-aneh lah gitu ya. Terserah, tapi lo udah terbukti. Kita akui, Proven. Cuman untuk menuju ke sana kan kita harus hati-hati ya. Iya. Kalau tiba-tiba kita mau pitch sebuah usaha gitu, kita bikin startup, kita mau pitch minta uang 5 miliar gitu misalnya. Iya. Tapi pakai baju. Ya Gitu. susah juga. Susah kan, harus kelihatan yang baik. Oh kan? makanya angka appearance dan lain-lain sebagainya itu yang tinggi ya. Iya, penampilannya itu. Nah, salah satunya adalah bahasa tubuh. Kenapa bisa begitu? Kalau dari pengamatan gue, Der, salah satu yang menyebabkan itu adalah TikTok. Hubungannya apa ya? Dulu lo kenal TikTok apanya? Joget-joget. Apanya yang joget? Apanya yang goyang dari TikTok? Yang saya perhatiin sih memang bagian yang itunya ya. Jangan mancing-mancing dong. Oh, iya. Gue berjenggot nih. Jadi kan gampang ngepancing, ketahuan jenggot doang lo. Baru tahu. Dari itu kalau nggak lagi on cam begini, aduh ngomongnya. Gak usah aneh-aneh. Anda jangan aneh-aneh berbicara ya. Yang goyang itu kan tangannya, joget TikTok kan gitu kan? Iya, tangan. Gitu. Si Gen Z ini terbiasa ngelihat orang kalau komunikasi, kalau muncul itu tangannya goyang, tangannya gerak. Jadi salah satu cara komunikasi yang hebat sekarang adalah kalau lu komunikasi bicara, tangan lo bergerak. Nah, stop. Barusan Om Hilbram melakukannya, ya kan? Dari tadi malah. Iya betul. Dari awal. Tapi yang tadi pas banget dengan memang elemen dan konteks yang pembicaraan yang itu ya. Iya. Kenapa? Karena gara-gara lo bilang dari tadi apa? Dari tadi. Apa namanya? Salah satu Nah, cara itu menurut gua ada penekanan di situ, akhirnya kita jadi terbawa tuh masuk tuh. Ngeliat tuh, wah ini penting nih berarti. Iya. Pas lu begini. Iya. Bayangkan ketika itu nggak ada ya. Ini misalkan. Jadi salah satu cara untuk bisa sukses adalah dengan belajar yang banyak. Sama. Jadi salah satu cara untuk bisa sukses adalah dengan belajar yang banyak. Itu sama loh katanya, nadanya, bunyinya. Tapi gue tambahin gerakan tangan. Kenapa ya? Karena visual tadi. Karena menurut gue ya, zaman dulu kan orang nggak terlalu melihat visual kan, TV juga nggak banyak, radio. Jadi kalau orang ngomong yang saya ingatkan lagi kepada kita semua bahwa kita pasti bisa gitu misalnya. Itu orang udah bisa. Wah, oke. Tapi sekarang harus yang saya ingatkan lagi ya kepada kita semua bahwa kita pasti bisa. Oh, coba kita tes ya. Om Hilbram ini kan pasti paham. Ini gue random aja. Gimana? Nggak sulit kok. Gue tes ada kata-kata. Sulit juga nggak bisa nggak apa-apa. Kan nggak harus semua bisa. Iya benar. Iya benar. Tapi kan kalau kolaborasi kita bisa. Ya. Ya kan kita kolaborasi di sini bareng-bareng. Iya kan? Coba ya. Oke, coba. Ada kata-kata kolaborasi kita bisa. Ada kata-kata perubahan. Lo kan kita kan mau ngasih tahu ke perusahaan. Kenapa sih minum dulu? Iya, haus. Haus ya. Ya gitu kan. Masa tadi kan lu udah berorasi seperti itu, layaknya orator yang betul-betul maksimal, gue jadi amazed gitu loh. Nah, oke. Kolaborasi kita bisa. Ya, kita kan saatnya kolaborasi bareng sama UMKM nih. Betul. Kolaborasi kita bisa, tapi sebelum itu mungkin lo bisa tambahin kata-kata perubahan, maju, itu aja. Coba. Gimana sih cara menekankan? Soalnya kalau ada orang ngomong
perubahan, maju, Iya. kolaborasi kita bisa nggak percaya gue. Percaya. Karena- Tapi ketika dia menggunakan tangan, menggunakan tekniknya Coba mungkin bisa. perubahan, maju, kolaborasi kita bisa. Bisa. Coba. Dalam setiap kegiatan hidup kita ingin selalu menjadi orang yang lebih baik, menjadi orang yang lebih maju. Mungkin yang sudah kita rasakan sekarang sudah baik dan nggak apa-apa. Tapi ingat, bersyukur itu wajib, tapi menginginkan lebih itu harus. Jadi kita harus berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik. Dengan cara apa? Berubah. Buat perubahan dari hal-hal yang kurang baik menjadi lebih baik. Apakah bisa berubah sendiri? Bisa. Tapi sulit. Kita harus berkolaborasi bersama-sama supaya kita bisa dengan kolaborasi. Hasilnya kita bisa mengubah bukan cuma diri sendiri menjadi lebih baik, tapi banyak orang menjadi lebih hebat. Begitu dong. Oh, gila one take man. Wow. Kolaborasi. Kita. Itu ada teks di kacamata saya. Gila loh, ini ada ngulang-ngulang. Oh, Masya Allah. Oh iya ya. Kita jadi yakin sama ada sosok yang berbicara seperti itu. Jadi merasa terpanggil. Iya, beda sama Dengan dengan kolaborasi. kolaborasi kita bisa Tuh. karena kita yakin akan ada perubahan gitu. Iya. Gak ada rasanya. Iya, nggak ada Bahasa terpanggil. tubuh itu memberikan rasa. Wah gila. Itu baru dari tangan tuh, belum bahasa yang lain, ekspresi wajah, Iya. kaki atau Tadi lu kasih kayak kolaborasi terbuka. masih gitu. Dengan bersama-sama Iya. kita menjadi lebih maju gitu. Tuh kekuatannya di situ ya. Artinya yang paling kecil kan kalau dari tadi yang angkanya verbal, voice. Iya, verbal tuh 7%. Heeh. Kata-kata kita tuh hanya berpengaruh 7%. Karena kalau kita cuman baca doang. Pernah ngeliat ini nggak? Kan kita suka nge-MC ya. Nge-MC biasanya ada pejabat-pejabat tertentu yang memberikan kata sambutan. Oke. Karena beliau tidak bisa hadir, lalu memberikan kata sambutannya lewat video. Supaya bagus penampilannya, dibuatlah skrip sama timnya. Lalu dia membaca. Saya ucapkan terima kasih kepada gitu. Karena dia baca. Iya pasti. Ya kita tahu apa yang dia maksud, tapi nggak ada rasanya. Oh iya. Karena cuma baca doang, nggak ada ekspresinya, nggak ada bahasa tubuhnya, baca doang. verbal Itu ya. verbal, kata-kata berpengaruhnya 7%. Vokal suara kita itu berpengaruh 38%. Bertenaga atau enggak, ganggu apa enggak suaranya, Intonasi. intonasinya dimainkan apa enggak, 38%. Yang 55% paling banyak yaitu bahasa tubuh kita, gimana ekspresinya, Iya, benar. gimana kita kagetnya, gimana tangannya. Ya dulu waktu zaman-zamannya kita radio kan kadang ngelihat Olga Saputra ya. Ya, di saat dia keluar mungkin di TV layar kaca ya kan. Kayaknya orang udah gerak gitu. Iya kan, makanya dulu Belum ngapa-ngapain. Belum apa-ngapain. Karena visual itu Iya. baru kayak sebentar, saya mau bicara, saya mau ngomong gitu. Ya. Wow, udah ketawa lah, diem lah. Diem nggak, gestur-gestur kayak gitu loh. Jadi terbawa ya visualnya. Memberikan rasa, menambah rasa itu. Kalau dikasih VO atau voice over atau mungkin voice, tolong perhatian bapak-bapak, ibu-ibu, suara kan gaung tuh. Misalnya sebuah acara tapi MC-nya belum ada. Itu kayaknya agak dicuekin ya. Iya, makanya kalau cuma VO doang kadang-kadang orang yang oke deh. Ya, keren. Jangan dibocorin semua teman-teman karena waktunya pasti bakal panjang banget nih. Iya. Kalau pengen belajar, kita bantu teman-teman, nih ada link ya. Langsung aja klik aja di deskripsi di bawah ya. Langsung belajar sama Om Hilbram memang ahlinya. Ada udah berapa tahun di dunia komunikasi public speaking? Dari mulai yang Mario Teguh tadi tuh, itu kan nge-host di situ juga. Iya. Bapak saya sering nonton lah sama saya. Bapak. Iya, karena kan karena bokap gue tuh seneng gitu ngelihat motivasi dari Pak Mario Teguh. Jadi bokap gue sampai berpikir bahwa oh iya berarti emang kehidupannya dia tuh asli seperti yang dia omongkan ya gitu. Ya kan, jadi wah gue pengen kayak gitu tuh. Gitu. Rame kan berita. Bokap gue SMS lagi kan. Enggak, ternyata dia Nggak usah ngomongin orang lah. Kita ngomongin kita aja. Enggak ada acaranya Der maksudnya. Oh iya, nggak ada maksudnya acaranya. gue belum selesai juga. Oh iya. Nggak ada acaranya, papa pengen butuh lagi gitu. Bener. Kita lihat apapun itu pasti banyak kebaikan yang bisa kita serap. Ini terakhir nih dari gue nih. Wah, keren nih. Dalam sebuah komunikasi, Ini guys Iya, pakai kata-kata kolaborasi nggak juga. nggak ada beda lagi. Dalam setiap komunikasi itu apapun yang dikeluarkan oleh orang lain, hasilnya buat kita itu seperti apa tergantung dari
saringan kita sendiri. Wah. Ada orang yang udah ngomong baik, bener, tapi saringan hati kita nggak bagus, ya toksik kita terimanya. Betul. Langsung diprotes, dihina, dicela, dicerca. Ada orang yang ngomongnya kasar, ngomongnya asal-asalan, tapi karena kita melihat kita menjadi bagian dari itu, lalu kita beranggapan bahwa itu adalah hal yang wajar. Ada juga yang begitu. Jadi dimulai dalam komunikasi tadi kembali bahwa tingkat tertinggi dalam komunikasi adalah mendengar. Mendengar itu adalah filter. Bagaimana kita bisa menangkap kebaikan dari apapun bentuk komunikasi orang lain. Pasti ada baiknya, pasti ada manfaatnya. Asal kita mau menangkap dengan hati yang bersih. Itu aja. Wow. Keren. Udah bagus tuh. Nggak perlu kita pikirin punchline lagi, tutup di situ aja. Kita kasih solusi.